Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kebajikan, nilai, moral, dan karakter yang berkaitan dengan MKU Pendidikan Kewarganegaraan. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Zafira Aska dengan NIM 2003023, Adinda Paramita dengan NIM 2008032, Tania Putri Media dengan NIM 2008609, dan Wahda Maulida Rahmania dengan NIM 2003373. Kali ini saya akan membahas tentang seberapa pentingnya sih MKU Pendidikan Kewarganegaraan ini. Nah, MKU Pendidikan Kewarganegara ini membuat kita merasakan rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air. Selain itu, kita juga belajar tentang nilai, etika, dan moral bangsa Indonesia. MKU Pendidikan Kewarganegaraan ini membuat mahasiswa dapat berpandangan luas, berkeadaban, dan disiplin. Di dalam pendidikan kewarganegaraan itu ada yang dinamakan identitas nasional. Identitas nasional itu apa sih? Identitas nasional itu terbagi atas dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas itu artinya ciri atau penanda seseorang atau kelompok, sedangkan nasional adalah kebangsaan yang berasal dari bangsa itu sendiri. Identitas nasional itu sangat penting loh, agar kita dapat dikenal oleh bangsa lain, dan selain itu juga sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Unsur pertama dari identitas nasional sebuah negara adalah bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Selain identitas nasional, kita juga belajar loh yang namanya integrasi nasional. Integrasi nasional itu apa sih? Integrasi nasional itu terbagi atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi itu artinya penyatuan, sedangkan nasional itu artinya kebangsaan yang berasal dari bangsa itu sendiri. Integrasi nasional itu terbagi atas tiga jenis, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Integrasi ini punya lawan kata, yaitu disintegrasi. Perbedaannya apa sih? Kalau integrasi itu artinya penyatuan, sedangkan disintegrasi itu artinya perpecahan. Integrasi nasional ini sangat penting untuk mencapai kesetiaan yang baru. Dalam integrasi nasional itu terbagi atas tiga aspek, yaitu aspek historis, yuridis, dan sosiologis. Nah, di dalam historis ini ada tiga model, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Sedangkan di dalam yuridis itu ada yang namanya strategi dan pendekatan. Apa aja sih? Yang pertama, ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, identitas nasional. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Sedangkan aspek sosiologis itu terbagi atas dua macam, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal itu seperti ras, suku, agama, dan geografis, sedangkan vertikal itu celah antara elite dan massa. Adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah dengan adanya pemerintah yang mengatur tata tertib dan keselamatan sekelompok manusia tersebut. Indonesia termasuk dalam teori ketuhanan karena seperti yang tercantum dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. UUD 1945 diamandemen karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, keracunan sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkontrasi. Adapun fungsi lembaga negara, fungsi lembaga tinggi negara pasca amandemen UUD 1945 yaitu untuk MPR, mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Dan tugas dan fungsi dari presiden dan wakil presiden yaitu tanpa perlu persetujuan DPR antara lain menjalankan kekuasaan pemerintah, mengajukan RUU kepada DPR, memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU, serta mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Sedangkan yang perlu persetujuan dari DPR yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta mengangkat duta dan menerima negara lain. Adapun fungsi dari BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan yaitu bertugas memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara.
Sedangkan fungsi dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial yang merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu untuk menyelidiki, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta sosialisasi dan pelaksanaan UUD 1945 berfungsi untuk meningkatkan pemahaman warga negara terhadap UUD 1945. Adapun hubungan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yaitu bahwa di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok-pokok kaidah negara yang fundamental ini kemudian dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945 berbentuk pasal-pasal yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Maulida Rahmania dari Pendidikan Bahasa Korea kelas 2A dengan NIM 2003373. Bagaimana kerjasama yang diperlukan negara Indonesia dengan negara lain dalam membangun HAM? Menurut saya, kerjasama yang diperlukan adalah bagaimana kedua belah pihak dapat melaksanakan HAM secara baik dan benar sesuai dengan norma dan nilai ketentuan di negara masing-masing. Contoh kasusnya adalah A merupakan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia dan mengalami kekerasan seksual maupun fisik. Pihak dari Malaysia harus penuhnya bertanggung jawab kepada korban sebelum korban dipulangkan ke negara Indonesia. Selain itu, kerjasama yang dapat dilakukan adalah saling membantu apabila salah satu pihak mengalami musibah. Bentuk kerjasama lainnya adalah kerjasama di bidang militer. Kedua belah pihak harus saling menjaga perdamaian demi kehidupan yang tentram. Bagaimana mewujudkan masyarakat yang madani? Masyarakat yang madani merupakan masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama dalam mengungkapkan pendapat, berprestasi, dan berkeyakinan. Adapun berikut ini hal yang mendukung terwujudnya masyarakat madani, yaitu 1. Toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. 2. Keadilan sosial, yaitu sikap menyamaratakan dan tidak membeda-bedakan suatu kelompok maupun individu. Yang ketiga ada demokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah pluralisme. Keberadaan masyarakat yang majemuk di Indonesia mengharuskan setiap individu memahami konsep perbedaan dan toleransi. Itu merupakan salah satu cara untuk merawat kemajemukan yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu cara untuk menghindari perpecahan dan membangun masyarakat yang tentram dan damai. Yang terakhir adalah supremasi hukum. Supremasi hukum adalah upaya untuk menjamin terciptanya keadilan, sehingga masyarakat madani dapat diciptakan dan dapat diwujudkan di negara Indonesia. Share value yang akan saya bagikan adalah di pertemuan 12 dan 13 tentang wawasan Nusantara. Apa aja sih peran wawasan Nusantara bagi kehidupan nasional? Nah, perannya yaitu menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup, sikap cinta tanah air dan bela negara, menghormati segala bentuk perbedaan, menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Wawasan Nusantara juga menekankan kesadaran warga negara akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup, sekaligus menumbuhkan sikap nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, pertemuan 14 dan 15 tentang ketahanan nasional. Usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional? Nah, usaha-usaha ini diwujudkan dalam bentuk bela negara, seperti mengikuti pendidikan kewarganegaraan bagi murid atau anak-anak usia sekolah, melaksanakan kehidupan yang demokrasi, pengabdian kepada lingkungan, berkarya nyata untuk kemanusiaan, menjadi sukarelawan, mengikuti kegiatan mental spiritual, dan juga membayar pajak.
Bentuk-bentuk ini diperkuat dengan adanya pasal terkait bela negara. Di antaranya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan juga ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial.